Apa izin Habib? Yuk, Bib, jam 1 nih. Bib dong. Berdua aja, Bib. Hah? Sebelum Aduh, pulang aneh-aneh berdua kayak aja. gitu. Enggak, Bib, buat abis lebaran aja, Bib, nggak aneh-aneh. Aneh-aneh. Aneh-aneh, Bib. Ada yang tadi siapa yang nyamperin mertua aku? Siapa? Tandain mukanya. Bib, ini abis lebaran, seperti apa kegiatannya bareng istri? Kita alhamdulillah habis lebaran langsung berangkat ke Singapura karena general check up dan berobat Kartika, dan alhamdulillah Kartika sudah dinyatakan tidak autoimun. Berarti udah bersih, Kak? Udah bersih. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkara jadi semuanya sehat, semuanya normal. Jadi ya yang paling penting kalau buat aku kan sehat itu kan datangnya dari Allah, sakit juga datangnya dari Allah. Gimana kita sebagai hamba Allah untuk menyikapinya aja. Jadi kayak PR dikasih sehat, berarti kata Allah ya harus tetap fokus beribadah. Karena juga doanya kan ya gitu, ya Allah benar-benar dikasih kesehatan untuk beribadah kepada Allah melalui suami, melalui anak-anak, melalui keluarga. Berarti ada treatment khusus? Bib, ya Allah, Bib. Bib, bentar Bib. Di sini aja, Bin. Bib, nemenin, Bib. Sini, Bib. Kak Karput, berarti treatment dari dokter apa yang dianjurkan atau seperti apa mungkin? Itu paling Bentar dibilangin duduk di mobil nggak sopan, aku mau salah aja bentar. emang tuh netizen. Selama Kartika Putri salah aku turun ya. Iya, boleh. Dikirainnya Nah, bentar. Tolong kasih. Awas. Yuk, gimana? Ada treatment khusus dari dokter, minum obat atau seperti apa? sebenarnya kalau untuk yang pas kayak kemarin sih dokter masih wanti-wanti untuk jangan sampai salah, kayak aku udah tahu kan ada alergi painkiller, jadi kayak aku lebih hati-hati untuk konsumsi obat-obatan. Terus juga pas kayak yang kemarin kan sebenarnya di jidat tuh masih ada bekas yang memang agak susah dihilangin, cuman dokternya lebih memilih untuk biarin recovery sendiri kulitnya, memang waktunya bakalan lama kayak bisa 6 bulan sampai 1 tahun, tapi katanya ya udah nggak apa-apa. Dan aku juga sama Habib milih nggak usah maksain ya, daripada kita mau terlihat sempurna tapi malah membahayakan diri sendiri, mudaratnya banyak. Jadi aku lebih memilih untuk ya udah nggak apa-apa, berjalan aja, takes time. Berarti ada yang tidak boleh dilakukan, nggak makan atau apa? Iya, lebih berhati-hati karena badannya udah sensitif nih, udah nge-warning, udah ada penolakan kayak kemarin minum painkiller jadinya dapat Steven Johnson syndrome. Khawatirnya ada dari makanan juga karena triggernya banyak, dan ternyata kayak aku juga kemarin ditekin sama teman-teman di media sosial, ada anak kecil yang kena Steven Johnson syndrome sampai harus gagal ginjal dan lain sebagainya. Berarti penyakit ini memang getting worse banget. Nah, salah satu ikhtiar aku adalah kemarin kan udah stem cell. Nanti insya Allah bulan depan aku akan ulangin stem cell lagi untuk menjaga imun tubuh aku biar perbaikan dulu sel-sel barunya diperbarui dulu. Stres dikurangi atau seperti apa kata dokter? Sebenarnya aku orangnya nggak stresan sama sekali ya. Setelah menjalani kehidupan yang beraneka ragam gitu, sama sekali nggak mau stres juga. Jadi sekarang lebih ke apa ya, ke fokus ke keluarga, fokus ke suami. Kayak hari ini tadi sempat nyempetin ke undangan Iris Bella ulang tahun, pulang pergi cuma sejam doang, terus akhirnya pulang nemuin Habib juga gitu. Jadi kayak lebih fokus ke kebahagiaan aku ya, alhamdulillah kebahagiaan aku di suami dan anak-anak ya udah, jadi lebih banyak di rumah dan nemuin suami. Kak Karput tadi kan sempat bilang segala sesuatu yang dilakukan dihujat. Nah kemarin Lucu juga ya? Vivi itu kembali booming dan dikomentari oleh netizen. Kakak sendiri? Kalau buat aku pribadi sebenarnya gini, apapun postingan itu tergantung dari niat sang pemposting gitu ya. Dari mulai judulnya, dari mulai potongan-potongan videonya gitu. Barang-barang yang kami beli itu nggak satu waktu aku shopping langsung begitu, enggak. Itu punya story satu persatu dan takes time untuk aku kumpulin semuanya. Itu makan waktu tahunan gitu. Jadi buat aku pribadi agak lucu, dan juga kita belinya juga di store-nya langsung, which is itu harganya beda gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa brand yang aku kumpulin itu adalah salah satu investasi kalau kita belinya di toko resminya. Nah sekarang kan banyak reseller, kalau dari reseller tuh harganya bisa 2 sampai 2 kali lipat gitu. Makanya buat aku kayak ya itu tadi ya, aku menyayangkan banget gitu. Siapa sih oknum yang kayaknya setiap kali video aku tuh diperhatiin banget, lalu dipotong-potong, lalu dibagiin, mungkin di-share ke akun-akun yang tidak bertanggung jawab, dikasih judul yang lain sebagainya gitu. Jadi
Alhamdulillahnya aku nggak ambil pusing karena alhamdulillah apa yang mereka bicarakan kan mereka nggak pernah tahu kehidupan aku aslinya kayak apa. Dan aku juga sama Habib bukan raja posting, raja konten yang selalu memposting kehidupan, dan kami masih bisa lah memilah-milih mana yang harus kami posting, mana yang tidak gitu. Jadi apa yang kami beli dan apa yang harus kami keluarkan juga alhamdulillah balance lah, sesuai gitu. Jadi buat aku pribadi nggak mau diambil pusing juga. Dan yang kedua juga kan orang nggak tahu background keluarga aku seperti apa, pekerjaan aku juga seperti apa, keluarga aku juga seperti apa. Jadi nggak mau ambil pusing aja sih gitu. Cuman yang kasihan lebih ke kasihan ke Habib aja, karena orang jadinya bawa Habib, istri Habib itu aja sih yang makanya aku selalu minta maaf ke Habib gitu. Habib maaf ya kalau seandainya ke bawah-bawah. Makanya kayak ada beberapa juga teman-teman yang nyelonong ke rumah mertua aku menyayangkan banget karena buat aku beliau itu sudah sangat mulia. Jangan sampai ikut-ikutan diviralkan dengan hal-hal yang banyak mudorotnya. Cukup menantunya aja nih yang selalu jadi bulan-bulanan. Jadi aku nggak akan pernah ridho dan nggak akan pernah ikhlas kalau keluarga suami aku diikut-ikutin. Tapi koleksi tas mewah itu dari kamu awal sebelum nikah sama Habib emang udah mengoleksi tas Jadi mewah? gini, aku itu adalah orang yang paling suka, aku kerja dari 2011. Kalau mungkin ya alhamdulillah aku juga punya background keluarga yang berkecukupan. Jadi hasil keringat aku itu memang aku tabung sendiri dan orang tua aku nggak pernah meminta, bahkan mengatur dan lain sebagainya. Beliau percayakan anaknya untuk memaintain semuanya. Nah kalau teman-teman tahu dari 2011 sampai 2016 itu aku full kerjanya. Aku ingat banget aku sehari bisa 5 program TV, film, aku bahkan tidur sehari cuma 4 jam. Semua hasil itu aku kumpulin gitu. Dan juga dalam rumah tangga aku dan Habib adalah kita tuh nggak pernah bilang ini uang kamu, ini uang, tapi uang kita gitu. Jadi gimana ya, mungkin Habib ngelihat gitu kayak kok aku nggak pernah belanja. Aku tuh bener-bener orang yang dulunya bener-bener nggak pernah belanja, emang hobinya nabung. Pada saat punya suami ngelihat kok istri saya nggak pernah belanja, nggak pernah beli apapun, baik itu perhiasan, tas dan lain sebagainya. Dari situ Habib memaintain dan menginisiatif untuk membelikan perhiasan, memberikan tas gitu. Karena dia tahu juga mungkin pemasukan dan pengeluarannya. Dan itu tuh nggak langsung dibeliin dari yang dipajang terus Habib beliin langsung kan ya, enggak lah gitu. Itu kayaknya setahun sekali satu gitu ya. Dan itu memang penuh perjuangan untuk ngedapetin itu. Di store aslinya juga penuh perjuangan juga, nggak gampang. Dan kita belinya juga di store aslinya, bukan dari reseller. Kalau reseller kan harganya 3 kali lipat. Bisa dicek juga sih di mall-mall di Jakarta kan gitu. Makanya aku bilang kayak orang nggak pernah tahu story-nya kayak apa. Kayak Habib juga setiap subuh juga setiap hari, dan juga kan nggak cuma pekerjaan yang harus kita update di media sosial. Aku juga punya bisnis family yang aku nggak pernah share sama sekali. Alhamdulillah juga orang tua aku menghidupin aku cukup dari sebelum menikah sampai sudah menikah juga. Ketika mama berpulang juga alhamdulillah diberikan warisan yang menurut aku juga lebih dari cukup gitu. Jadi kan aku nggak mungkin ya menceritakan itu semua gara-gara kemarin ada viral kasus orang lain punya uang banyak, hasil apa, tiba-tiba sekarang yang ditanya lagi, oh Repot dapet dari mana gitu. Kayaknya kalau teman-teman yang udah kenal aku dari lama juga, yang tahu babat bibit bobot keluarga aku juga tahu lah gitu. Cuman memang selama ini sebelum aku menikah memang aku orang yang nggak mau belanja sama sekali, orang yang nggak mau ya nabung uang aja. Nah dengan adanya pun aku menerima pemberian, aku pun sharing lah sama suami gitu. Kalau beli barang ini tuh investasi loh, soalnya kita belinya Rp1, kita simpen pun dijual itu bisa malah jadi Rp2 meskipun udah kita pakai gitu. Jadi sesuatu hal yang punya nilai investasi. Kenapa aku mulai berpikiran ada nilai investasinya? Aku punya anak 5 gitu, yang punya masa depannya masih panjang, masih kecil-kecil. Jadi aku lebih memilih membeli sesuatu barang yang memang kalau aku butuh sewaktu-waktu aku jual, bisa aku jual dengan cepat, mudah, dan tidak rugi gitu. Jadi itu aja sih, makanya buat aku agak lucu gitu kalau dibilang lagi istrinya ulama, istrinya Habib dan lain sebagainya. Rasanya aku tidak
memfoya-foyakan, aku nggak mubazir gitu ya. Ya itu aja sih, lebih ke mungkin wawasan orang kan berbeda-beda, penilaian orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda. Makanya sekarang aku jelasin biar nggak jadi salah paham. Apapun yang aku spend, yang kita keluarkan dalam rumah tangga pasti penuh pertimbangan. Ya, mengingat kami adalah orang tua dengan 5 anak, insya Allah pengen punya lagi gitu. Pasti kita juga pengennya yang berbentuk investasi gitu sih. Dan semua tuh ya karena pada saat di video udah terkumpul, jadi kelihatannya banyak gitu loh. Bukan yang aku tiba-tiba pergi ke store, tiba-tiba aku susun gitu, itu baru agak aneh gitu aja sih. Berarti kalau banyak investasi dan lebih nominalnya itu berapa rupiah nilainya? PR banget ya Mas ya. Nggak pernah kepikiran begitu ya kalau buat aku pribadi. Makanya itu orang kan nggak tahu nih aku nabung dari tahun berapa, dan alhamdulillah kemarin juga aku juga dapat rezeki dari almarhumah mama, dari hak aku waris gitu ya. Jadi kalau orang ngerasa ngeliatin ngeker langsung ngetotalin kayak Mas tadi gitu ya, kesannya banyak. Kami pekerja, aku pekerja, Habib juga pekerja. Selain Habib ulama, Habib itu juga seorang pembisnis sebenarnya yang memang kita nggak mau sharing buat apa gitu, buat apa share. Dan aku memang tipe orang yang menurut aku apa ya, aku tetap memilih privacy keluarga besar aku juga gitu. Jadi ya alhamdulillah kan negara kita juga sekarang udah semakin terang benderang gitu. Ya harapannya apa sih gitu kan, dan aku juga tidak ada pekerjaan dengan pemerintahan, dengan negara, jadi insya Allah gak akan merugikan netizen juga sebagai warga negara Indonesia. Makanya agak sedih sih, termasuk aku ngomongin soal sholat, kayak ya sholat itu kan Allah gak rugi kalau orang gak sholat gitu. Itu pun diviral-viralin, buat aku kayak benernya aku aja nih sekarang kayaknya harus salah gitu. Kemarin juga sempat ngomong sama Habib gitu ya, kayaknya oknum-oknum netizen yang sudah makin menjamur dan digiring oleh akun-akun gosip yang tidak bertanggung jawab, menjadi budak konten demi viewers, jadi menzolimi orang lain gitu. Yang bisa aku doakan cuman ya mudah-mudahan Allah kasih mereka semua rezeki dari pintu yang lain sehingga tidak lagi menzolimi banyak orang. Semoga juga mereka juga dapat hidayahnya sehingga membuat sesuatu yang diviralkan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Karena balik lagi aku seorang ibu, seorang istri, aku juga punya keluarga mertua aku yang harus aku hormati gitu. Agak capek juga sebenarnya, cuman orang selalu bilang kayak beda ya istri Habib yang satu ini, ya emang istri Habib yang artis kan baru aku ya, jadi maksudnya pasti beda lah. Aku juga butuh waktu untuk berproses, dan aku juga tidak pernah bilang aku adalah seorang panutan. Aku malah selalu bilang bahwa idola itu jangan artis, karena artis itu juga manusia, banyak salahnya, banyak hilafnya, termasuk diri aku. Aku juga masih fakir ilmu gitu, jadi kayak masih banyak belajar. Jadi buat aku kayak jangan menuntut mentang-mentang aku nikah sama Habib tuh aku harus sempurna gitu. Nggak mungkin bisa. Siapa karput yang tiba-tiba nikah berapa tahun jadi sempurna ya kayaknya masih jauh lah. Tapi minimal aku mencoba yang terbaik untuk anak-anak aku, keluarga aku, suami aku. Selama suami aku ridho, ya kenapa aku harus ambil pusing? Berarti itu rata-rata pemberian dari Habib ya Kak? Membatasi untuk di sosial media atau melakukan sosial media detox. Kepikiran Aku blok-blokin sih yang benar-benar kalau udah komentarin ke anak keluarga tuh aku blok-blokin gitu, karena buat aku kayaknya nanti anak aku udah bisa baca. Kali saya tuh 4 tahun udah lancar banget bacanya gitu ya, meskipun anak-anakku nggak ada yang main media sosial, tapi ternyata teman-temannya bermain media sosial. Di sekolah mereka menanyakan kayak ke Sajid bunda kamu begini ya, Sajid bunda kamu gini ya, Syatir gini ya. Itu yang buat aku sayangin banget ya. Lucunya lagi kemarin aku sempat vakum nih, udah deh nggak usah aku posting tentang diri aku ya, aku posting tentang yang lain-lain gitu. Tapi ternyata emang lucu lagi, sekalinya aku posting, aku nggak posting nih ya, mereka ambil dari tayangan kayak kemarin tayangan program TV gitu, kayak emang menunggu-nunggu banget gitu. Itu aja yang buat aku agak lumayan bingung gitu, kenapa sih mereka selalu mencari hal-hal yang terkesannya negatif dari diri aku. Kenapa nggak berusaha melihat yang positifnya juga? Insya Allah pasti sedikit 1-2 pasti ada gitu.
kayak bagaimana parenting aku ke anak-anak, bagaimana aku mendidik anak-anak gitu. Itu nggak pernah viral tuh, nggak pernah viral. Kalau seandainya anak-anak aku dari usia 4 tahun puasanya full, udah bisa membaca Al-Quran di usia 4 tahun, udah ya itu yang aku lucu sih. Makanya aku merasa mungkin ada oknum yang memang menggerakkan, wallahu a'lam. Makanya aku cuma bisa mendoakan mudah-mudahan kita juga sebagai pengguna media sosial, baik penonton juga, kita bisa memilah-milih mana sih yang lebih baik kita viralin itu. Sekarang tuh udah terlalu banyak memviralkan hal-hal yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bayangin deh kalau nanti yang punya anak-anak pasti tahu deh worry-nya kayak apa sih kalian memberikan handphone atau media sosial ke anak-anak. Karena kadang-kadang yang mereka lihat dari 1000 yang mereka lihat mungkin 1-2 yang bisa menginspirasi mereka. Maka dari itu sampai hari ini aku semakin kuat untuk tidak memberikan media sosial atau gadget ke anak-anak aku kecuali untuk sekolah. Aku tanggapannya tentang Oke. Instagramnya pamer kekayaan dan berita branding malah membuat ikan jadi jelek gak sih? Gini loh, gini ya Mas ya, kadang-kadang gini, jangan memikir istri urusan pamer gitu ya. Aku tahu sih arahnya kemana. Harus kalian makanya melihatnya dari segi apa. Aku ketika melihat seandainya ada seorang istri ustadz, dia memposting, let's say rumah baru dibangun gitu ya. Mas, siapa sih yang punya rumah baru nggak happy? Gitu. Siapa sih kalian kalau punya rumah baru? Aku yakin pasti diposting juga. Cuman bedanya kalian nggak terkenal aja mungkin gitu. Jadi nggak ada yang nyinyir. Terus yang kedua, belum tentu niatnya beliau itu mau ria, tapi siapa tahu terlalu bahagia. Ini adalah mimpi mereka yang sudah mereka persiapkan puluhan tahun bahkan belasan tahun. Mungkin ini adalah pencapaian target mereka setelah bersusah payah bertahun-tahun gitu. Jadi jangan melihat dari segi negatif apapun. Kalau kita ngeliat dari segi negatif pasti buruk. Kalaupun saya bersedekah, kalau saya pelakunya pasti orang menilainya Allah ria lo mau pamer, pasti begitu. Jadi tergantung kita sebagai istri para ustadz gitu ya, nggak bisa mengatur hati orang. Kita nggak bisa mengatur mindset orang lain untuk positive thinking sama kita, tapi kita bisa mengatur mindset kita sendiri untuk tetap berpositive thinking ke orang lain. Untuk kita sendiri bagaimana membenahi diri kita. Makanya kalau aku kayak beberapa teman-teman juga yang aku kenal gitu, istri-istri sesama ustadz, kita saling menguatkan. Bahkan aku pun kadang-kadang suka telepon-teleponan kayak jangan diladenin ya, kasihan ke suami kita nanti gitu, niatnya paham kok gini-gini. Bahkan kita saling support satu sama lain, saling mengingatkan jangan sampai kita kepancing emosionalnya sama netizen gitu. Jadi buat aku pribadi, kayak aku punya tas kemarin liputannya di rumah dan tahu sendiri kalau Kreatif TV udah minta itu tuh luar biasa, kak ayolah kak inilah itulah segala macam, ditambah hostnya teman kita sendiri, udahlah sebentaran doang gitu syutingnya di kamar lu ya, kita nggak mungkin, orang kan nggak tahu tuh situasional pada saat syuting tuh kayak apa. Dan yang kedua dibilangin ria, ya gimana ya, maksudnya ya aku bilang tadi tujuannya apa, kecuali kalau aku beli abis itu gimana ya, nggak tahu sih. Kalau aku pribadi alhamdulillah aku beli niatnya memang untuk investasi, suatu hari nanti aku jual lagi, suatu hari nanti aku bakalan nggak pakai, tetap ada nilainya gitu, daripada aku beli banyak tapi nggak